nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu yang kita gunakan untuk akhirat kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat bersumpah dengan waktu untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya waktu adalah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya wal asr, demi masa, demi waktu. Atau dalam tafsiran yang lain wal asr, demi waktu asar. Allah juga bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang hari. Yang tidaklah Allah bersumpah dengan waktu tersebut kecuali akan agungnya waktu yang seorang hamba harus sadar bahwasanya jangan sampai kegiatannya yang bergulir dalam waktu-waktu tersebut ternyata tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupannya. Karenanya Hasan Al-Basri pernah berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'dhu. Jika telah pergi sebagian hari, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhab kullu. Kalau ternyata sebagian dari dirimu sudah pergi, dikhawatirkan akan segera pergi dirimu atau sirna dirimu seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan kita harus benar-benar kita manfaatkan. Karena jika kita tidak manfaatkan, yang ada hanyalah penyesalan. Terkadang penyesalan di dunia dan lebih parah tatkala penyesalan di akhirat kelak. Kata anak Adam di akhirat kelak, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka tatkala hari kiamat kelak, ya, tatkala dihadirkan ya segala hakikat dan kenyataan, tatkala diperlihatkan neraka, tatkala diperlihatkan surga, maka anak Adam akan berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dahulu saya di dunia, ya, saya melakukan banyak amalan untuk kehidupanku yang sesungguhnya. Hayati maksudnya kehidupanku di akhirat. Kehidupanku di akhirat. Kenapa saya buka pengajian kita ini dengan pembahasan tentang pentingnya waktu? Karena sekarang kita hidup di zaman yang banyak sekali hal-hal yang membuat waktu kita terbuang. Kita hidup di zaman informasi. Kita hidup di zaman meledaknya wacana-wacana, informasi-informasi, ya, wawasan-wawasan yang terkadang tidak bisa kita filter, masuk dengan sendirinya dalam gadget kita, dalam HP kita, dalam pembicaraan kita di antara teman-teman kita yang tidak bisa dibendung. Sehingga tanpa kita sadari, setiap hari sebagian waktu kita buang. Ya, bisa jadi sehari 1 jam, bisa jadi sehari 2 jam. Yang kalau kita mau evaluasi kembali waktu-waktu tersebut, ternyata tidak ada faedahnya sama sekali. Terkadang kita mengikuti suatu perjalanan berita berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Setiap hari kita ikuti, setiap hari kita ikuti. Kalau kita mau kumpulkan waktu tersebut, mungkin entah berapa puluh jam yang terbuang. Tatkala kita disuruh mengambil kesimpulan, entah kesimpulannya apa. Apa faedah yang kita dapatkan? Apa kecerdasan yang kita dapatkan? Tidak ada. Seandainya waktu-waktu tersebut digunakan untuk mengingat Allah, untuk bertasbih, beristighfar, membaca suatu buku agama, ya, maka tentu akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenanya kita harus punya pola hidup dalam menjalani waktu yang terus bergulir ini, yang semakin berkurang dan akhirnya kita akan mencapai pada titik, ya, selesai, yaitu kematian. Jangan sampai hari-hari yang akan kita hadapi ke depan, ya, sama seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan jangan sampai lebih parah daripada hari-hari sebelumnya. Kita harus merubah pola hidup, ya, pola hidup kita agar kita bisa merasakan hidup kita lebih bermakna di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Subhanallah, waktu terus bergulir. Tidak terasa umur saya sudah 40 tahun.
Masih muda tapi ya. Tidak terasa, saya merasa baru-baru saja saya masih ke UGM, masih umur 20-an, baru mau kuliah ya. Tahu-tahu sekarang sudah 40 ya. Tahu-tahu anak sudah 5 ya. Tahu-tahu istri masih 1 ya.